Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang sudah hadir. Insya Allah yang lainnya akan segera menyusul ya. Kemarin kita kayaknya ada yang bagai 25-an orang, yang kurang lebih segitu ya, kalau tidak salah yang ikutan. Nah, ini Mbak Dina udah masuk juga. Mungkin ada yang ingin share dulu nih di topik yang kemarin ya, yang saya share itu topiknya sekarang adalah topik simposium hari pertama dan topik kedua yaitu optimizing auditory access to across childhood. Jadi mengoptimalkan akses auditori sepanjang masa kanak-kanak ya, anak-anak dengan masalah pendengaran di usia kanak-kanak. Mungkin ada yang sudah nonton recordingnya, Baria atau yang lain yang ingin share duluan? Ada siapa aja nih yang hadir hari ini? Ada Baria, ada Mbak Dina, ada ini Ibu atau Ellen ya, Ibu Ellen. Siapa tahu ada yang ingin share duluan, silahkan. Ada yang ingin share duluan? Iya, Mbak Dina, silahkan. Nggak apa-apa. Kesanku sih dari yang kemarin itu ya, apa namanya, dari yang sesi pertama kemarin, seneng banget sih kalau saya karena kan ketika nonton recording, setiap orang itu ini ya, karena punya background masing-masing gitu, terus kemudian punya oh yang paling penting bagi dirinya tuh akan berbeda-beda. Jadi ketika sesi kemarin saling sharing ya, ada yang profesional, ada yang orang tua kemarin, ternyata apa namanya, seseorang itu ketika menonton recording akan apa ya, akan paling menangkap yang memang paling penting untuk dirinya gitu ya. Misalnya misalnya yang paling penting bagi saya apa gitu ya di topik kemarin gitu ya. Misalnya kalau Bu Verna kemarin sebagai orang tua, oh yang paling penting adalah apa gitu. Jadi lain-lain dan itu menurut saya jadi memperkaya apa namanya diskusi kita. Oke, mungkin mulai dari saya aja ya karena belum ada yang ingin share. Apa namanya? Menurut aku kemarin yang topik yang kedua itu mengoptimalkan akses auditori itu sangat-sangat padat kalau menurut saya. Padat banget dan kemudian itu ada 3 pembicara ya, itu luar biasa tiga-tiganya. Ada Carol Flexer, itu dia itu lebih ke apa ya, sering apa dia sebetulnya certified audiologist tapi sering mengadvokasi tentang pentingnya brain development gitu ya, bahwa hearing loss itu akan mempengaruhi perkembangan otak seorang anak. Lalu kemudian satu lagi adalah Carrie Sprengler. Nah, Carrie Sprengler ini adalah seorang certified audiologist juga dan uniknya dia sendiri memiliki ini ya, gangguan pendengaran dan pengguna teknologi pendengaran. Jadi dia sekarang sebagai apa namanya, advokat juga ya, melakukan advokasi untuk anak-anak hearing loss. Lalu kemudian siapa lagi nih? Satu lagi adalah Cheryl Dikande Johnson. Nah, ini betul-betul semacam educational audiologist. Jadi dia penulis buku juga terkait audiologi pendidikan atau audiologis untuk setting pendidikan gitu ya, misalnya di sekolah dan seterusnya. Ibu Rizky sempat nonton recordingnya? Ini baru bergabung nih ya, Bu Rizky Sastia. Halo Bu, Iya. sorry bisa on cam. Aku nonton cuman belum kelar sih Bu, Oh lumayan iya, banyak. nggak apa-apa. Badi ini nggak sempat nonton recordingnya nggak? Ini ada Badi yang bergabung juga. Tapi belum ada mic-nya, kayaknya belum terlihat icon. Oke, ini yang saya tangkap ya. Karena menurut pengalaman kemarin yang ditangkap seseorang itu biasanya adalah yang paling penting untuk dirinya. Jadi kalau misalnya yang saya
apa namanya tadi saya hari ini kan menonton lagi ya, sudah pernah menonton sebelumnya tapi ingin lebih mendalami, tadi saya tonton ulang. Yang luar biasa kalau di negara maju itu ada pediatric and educational audiologist ya. Jadi audiologis itu sudah punya sub-sub sendiri gitu. Kalau di sini kan rata-rata audiologist atau clinician atau audiometris atau apapun ya istilahnya yang melakukan pelayanan audiologi itu biasanya masih melayani semua gitu ya. Misalnya untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk setting pendidikan, untuk pokoknya semuanya tuh satu orang itu bisa melakukan banyak hal gitu. Tapi kalau di negara maju udah ada spesifikasi lagi gitu ya. Misalnya dia educational audiologist misalnya, atau dia pediatric audiologist yang betul-betul ahli untuk anak-anak gitu ya. Jadi dia tidak menangani yang dewasa gitu. Ada lagi yang memang untuk adult audiologist gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, tapi kalau di sini sih belum seperti itu ya, belum terspesifikasi seperti itu. Kemudian dari situ sih saya paling senang sama salah satu, enggak sih tiga-tiganya aku senang ya, maksudnya gayanya berbeda-beda. Kalau misalnya Carol Flexer itu berapi-api, saya merasa relate banget seperti dia, antusias gitu ya orangnya. Terus kemudian juga ada Cheryl Dikande Johnson yang sangat kalem gitu ya, tertata, gitu, tenang. Lalu ada si Carrie Sprengler, certified audiologist yang juga pengguna teknologi pendengaran, dia juga semangat gitu ya orangnya. Nah, yang saya yang saya paling insightful gitu ya bagi saya, yang paling berkesan itu dia nanti kalau ada yang masuk tolong admit all ya, khawatirnya aku sedang ini nggak terlalu fokus lihat yang masuk. Mbak Rianya kayaknya freezing ya. Mbak Dina, aku minta izin ya, Mbak Dina, aku jadikan co-host juga ya, jadi bisa bantu saya untuk admit para peserta nanti kalau ada yang masuk ya ketika saya misalnya berbicara dan nggak begitu fokus. Mbak Ria juga ya, Mbak Ria boleh sebentar, gimana caranya mau menjadikan Mbak Dina co-host? Mohon maaf Mbak Eka, sinyal saya kayaknya agak terganggu, lagi hujan. Iya, Mbak Dina di sininya apa sih? Mbak Dina aja ya. Oke. Jadikan ya, nanti Mbak Dina bantu saya ya kalau ada yang masuk tolong di-admit biar saya bisa fokus bicaranya. Oke. Jadi salah satu yang berkesan itu adalah bahwa kualitas ucapan anak itu akan sesuai dengan input ya. Jadi kalau inputnya distorted gitu ya, tidak lengkap, yang keluar pun gitu ucapannya pun tidak jernih. Gitu, itu otomatis. Kemudian Mbak Eka, mohon maaf. Ya? Yang dijadikan co-host Ibu D, bukan Ibu Dina jadinya. Yang oh gitu, Eka. salah ya. Ya. Bapak semuanya jadi co-host. Oke. Lalu kemudian lalu kemudian ini ya. Ini mungkin bagi sebagian orang tua karena saking seringnya saya men-share ini, mungkin ada alerginya yang akan saya share nih, yang saya dapat dari topik 2 ini ya, tentang remote microphone technology, betapa tiga-tiganya ya, Carol Flexer, Carrie Sprengler, sama satu lagi adalah si Cheryl Dikande Johnson itu menyarankan sekali untuk menggunakan remote microphone technology ya, salah satunya misalnya seperti FM system gitu, karena anak-anak yang menggunakan FM system di rumah, di sekolah, itu ternyata ini ya, skor bahasa, skor pemahaman dan lainnya, pemahaman ucapan itu 40% lebih baik daripada anak yang tanpa FM system. Terus kemudian yang saya berkesan juga adalah tentang clear speech gitu. Jadi kalau misalnya menurut Carol Flexer ya, kita nih orang dewasa cenderungnya berbicara terlalu cepat. Seperti saya nih ya, kalau kita sesama orang dewasa ngobrol cepet banget ini. Rata-rata orang dewasa berbicara 200 kata per menit gitu. Dan itu membuat sulit untuk diproses anak maupun lansia gitu.
Sehingga kalau misalnya anak kita pengguna teknologi pendengaran, kalau bicaranya seperti saya sekarang, itu akan sulit untuk didengar oleh mereka. Jadi ketika berbicara dengan anak-anak pengguna teknologi pendengaran, disarankan untuk berbicara dengan tempo yang lebih pelan. Misalnya seperti yang sekarang saya lakukan. Jadi kalau menurut Carol Flexer, salah satu orang ya yang terkenal nih kalau di Amerika, yang berbicaranya dengan tempo yang cukup baik itu seperti Mr. Rogers ya, mungkin ada yang pernah nonton filmnya Tom Hanks yang memainkan Mr. Rogers. Jadi Mr. Rogers itu mungkin kalau di Indonesia seperti Kak Seto. Kak Seto kan kalau bicara ya cukup temponya cukup pelan, lalu kemudian jernih, jelas gitu. Lalu ada pause-nya, ada suprasegmentalnya ditekankan dan seterusnya. Jadi sebaiknya kalau ngobrol sama anak, tidak seperti kita ngobrol dengan orang dewasa yang sangat cepat. Yang diharapkan itu adalah 124 kata per menit. Seperti Mr. Rogers tadi, bukan 200 kata per menit yang biasa kita kita ucapkan ya kecepatannya. Mungkin ada yang lain dulu yang ingin menimpali atau ingin sharing apa hasil menonton recordingnya, atau diskusi dari apa yang tadi saya share juga silakan. Ada siapa nih di sini? Ya boleh ya, boleh raise hand atau ditulis di kolom chat atau langsung bicara kalau ada yang ingin sharing terkait apa yang sudah ditonton. Aku coba boleh ya, Mbak Eka ya? Dong. Jadi, tapi maaf kalau misalkan ada berisik, karena aku sambil di jalan. Kalau yang dari aku lihat itu memang topik yang kedua ini sangat luar biasa ya, karena posisinya mereka para mentor pun mengingatkan kita kalau kita itu memang harus memaksimumkan auditori akses terlebih dahulu sehingga anak bisa mendapatkan perkembangan yang optimal. Nah, salah satunya juga yang sudah tadi Mbak Eka jelaskan, kejelasan wicaranya, terus juga antara speed perception-nya dengan kesesuaian teknologi pendengaran. Itu juga sangat mempengaruhi. Jadi makanya kenapa para mentor tersebut sangat mendukung untuk tambahan FM system, karena itu juga kemungkinan akan dibutuhkan di lingkungannya si anak-anak tersebut. Itu juga yang sangat berkesan untuk saya sih, Mbak Eka. Silakan kalau ada lagi, mungkin dari Mbak Dina terkait dari yang kita share tadi, kalau ada yang ingin dikomentari, silakan Mbak Dina. Saya sambil nyari foto yang itu ya, yang tadi saya maksud. Tadi kan sempat baca di slide-nya juga kan ya Bu. Oke. Tapi kan kalau di Indonesia biasanya lebih diterapkan kalau FM system itu untuk anak di sekolah, sedangkan untuk di penggunaan secara dini kan belum. Berarti kita bisa mulai promosi buat penggunaan di usia dini juga ya Bu, untuk FM system itu. Betul. Bu Rizky Sastia. Oh, Rizky saya Bu. Maaf. Oke. Kalau dari pengalaman sih, Regi kebetulan udah sekolah gitu ya Bu. Jadi saya pernah join di kelasnya gitu. Kalau yang saya lihat itu kondisinya bising ya, apalagi memang anak kan rentan usianya 3-5 tahun. Jadi kondisi seperti anak itu banyak yang nangis terus atau masih naik-naik kayak gitu kan, itu cukup membuat suasana di kelas tuh nggak tenang gitu loh. Jadi semenjak pakai mini mic itu sendiri sih, kalau sekarang gitu ya Bu ya, Regi kayak cukup mampu memberikan kayak misalnya tadi tuh dia ngapain gitu loh di sekolah dengan khasnya dia yang dengan maksudnya levelnya dia yang mengucapkan tuh misal 2-3 kata kayak gitu-gitu sih Bu. Cuman memang kalau seperti di rumah gitu ya yang kondisinya nggak bising gitu sih saya belum terbiasa pakai mini mic gitu sih Bu. Saya sempat diskusi gitu maksudnya sama audiologisnya gitu. Infonya sih seperti ini, kalau jaraknya masih dekat gitu ya, seperti misal ngobrol atau saya sesi gitu ya sama Regi 1 meteran gitu, it's okay gitu, nggak pakai. Cuman kalau misalnya targetnya di speech gitu, terus jaraknya dibutuhkan kayak di 3 meter gitu, pakai mini mic itu recommend juga gitu sih.
Ya, jadi yang saya dengar dari Carol Flexer gitu juga ya Bu ya, kalau masih di dalam rentangan tangan kita ya, ini 1 meter nih, it's okay kita tanpa mini mic atau tanpa remote microphone teknologi yang lain ya seperti FM system. Tapi begitu lebih dari 1 meter itu sudah disarankan ya. Jadi kalau misalnya kitanya sambil apa gitu terus anaknya di mana itu disarankan pakai FM system. Atau kebisingan misalnya ternyata di rumahnya cukup bising ya, kita nggak sendirian misalnya. Terus kemudian ada orang lain atau ada TV atau ada suara yang lain itu juga bisa ya. Sama gema. Betul. Karena ini juga sih Bu, saya berpikir maksudnya nanti di real life-nya juga tuh dia harus sedikit terbiasa gitu dengan kondisi bising itu gitu loh. Jadi mungkin nggak ada salahnya juga kita juga melatih itu gitu. Meskipun di sini memang kita kan lagi mengejar biar dia bisa komunikasi secara verbal gitu ya. Jadi betul itu lebih penting daripada tadi karena tidak akan ini sih Bu, itu kan maksudnya di simposium, di seminar, di hearing course di mana-mana sering orang tua ini ya menanyakan hal itu kepada misalnya ke Carol Flexer atau apa, karena orang tua takut nanti jadi ketergantungan, itu sering kali ya yang ditanyakan, atau nanti dia nggak biasa dengan real life situation, kata Carol Flexer tidak ada hubungan apa-apa dengan itu semua gitu, jadi jangan khawatir itu misalnya menghalangi anak misalnya nanti terbiasa dengan mini mic atau dengan FM atau apa. Jadi mereka selalu pakai sebisa mungkin selalu pakai gitu ya. Kalau misalnya karena sesuatu hal tidak bisa pakai itu oke, tapi kalau misalnya bisa dipakai karena tidak ada hubungannya dengan kekhawatiran orang tua yang seperti ditanyakan ke mereka. Oh, oke. Ya, silahkan yang lain ada yang ingin share lagi. Dokter Putri, apakah sempat menonton recording-nya? Ya, sebelum atau Baria juga nonton recording. Baria kayaknya sinyalnya kurang bersahabat hari ini. Malam, Ibu. Iya. Maaf baru bisa bergabung. Iya. Silahkan dokter. Nyimak aja Bu, nyimak dulu. Okay. Mungkin saya ingin share sedikit ya tentang Mr. Rogers yang dimaksud tadi ya. Biar ada gambaran seperti apa sih kecepatan yang diharapkan, kita lihat ya. Iya, Bu. Ini bagus deh, di PBS Kids ada juga yang ini contohnya. Bentar, ini kedengaran nggak ya suaranya? We wrote because Jeff was going to have spinal fusion and be in what they call a halo, metal rim, and then cast on his shoulders and bolted all the way down his trunk. And, yeah, Bukan ini ya, and may not have survived the surgery. And so we said, what would you like to do? This is going to be a really big task for you, and so we want to kick it off with something that would be really special. Mr. Rogers? Hey, Jeff. I'm glad to see you. Hi. Thank you very much for coming by. Ya, jadi bagi yang baru hadir ya, yang baru masuk, ini kita sedang menunjukkan yang dimaksud Carol Flexer ya, bahwa tempo bicara ketika kita ngobrol dengan anak pengguna teknologi pendengaran yang disarankan adalah seperti tempo kecepatan bicaranya Mr. Rogers di sini. Can you tell my friends what it is that made you need this wheelchair? Sure. Well, when I was about 7 months old, I had a tumor, and it broke the nerves to tell my hands and legs what to do. I see. And I got a wheelchair when I was 4 years old. That was your first one, when you were 4. Uh-huh. He told Jeff before they started that they would have a chat and then sing a song together. I think he said we might sing a song. Yeah, I remember because yeah. I mean I was sort of surprised. What, he's going to start singing a song? This is totally not even what song. It's you I like. It's not the things you wear. It's not the way you do your hair. But it's you I like. The way you are right now. The way down deep inside you. Not the things that I do. Not your fancy chair.
that's just beside you. But it's you I like, every part of you. Your skin, your eyes, your feelings, whether old or new. I hope that you'll remember, even when you're feeling blue, that it's you I like, it's you yourself, it's you, it's you I like. And it is you I like, Jeff. Thanks. And there must be times when you do feel blue. Uh-huh. I'm not feeling blue right now, though. Me neither. I'm so glad that you came today. Thanks. I remember asking one of the staff people that was there, well, you know, what do you think? Did it go okay? So, don't. This is good. This is good. He had his surgery, he survived. Certainly Mr. Rogers had an impact on who Jeff became, his sense of self. Itu gambarannya ya. Nah, Mr. Rogers ketika ngobrol sama anak itu tadi sangat sangat cukup pelan gitu ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu buru-buru gitu, dan itu yang disarankan. Bu Verna nih baru masuk, Bu Verna, silahkan sharing apa yang paling berkesan Bu dari nonton recordingnya. Bu Verna udah ada? Halo Bu, Ibu nggak ada suaranya. Pakai headset kah Ibu? Enggak. Halo? Di saya nggak ada suaranya, di yang lain ada nggak suaranya Bu Verna? Nggak ada. Masih belum ada suaranya, Bu Verna. Nggak ada, Bu. Oke. Ibu Verna tapi bisa dengar suara kita ya Bu ya? Oke. Ya. Yang lainnya boleh ingin share? Siapa lagi nih di sini? Di sini saya nggak hafal nih yang ikut. Mbak Di mungkin, Mbak Di? Ibu Rizky Sastia juga boleh Bu. Tadi dari yang sempat dilihat ya. Apalagi Bu? Yang sempat dilihat dari recordingnya. Kayak ini ya Bu ya, kayak sental gitu, maksudnya berarti mungkin cara saya sendiri pun ketika ngobrol sama anak tuh masih sangat kurang pelan ya temponya gitu loh. Itu tadi benar-benar temponya tuh pelan dan didengar pun enak gitu ya, lembut gitu suaranya sih. Yang Mr. Rogers ya Bu ya? Iya. Ya. Jadi kata Carol Flexer, contohnya adalah Mr. Rogers, karena dengan cara Mr. Rogers itu bisa 124 kata per menit gitu ya. Sementara kebiasaan orang dewasa pada umumnya 200 kata per menit. Bu Verna, coba mungkin sudah bisa Bu sekarang. Kenapa belum ada suaranya ya Bu Verna ya? Udah di restart dulu Bu laptopnya. Belum ada Bu suaranya, boleh coba lagi. Mungkin sambil menunggu Bu Verna, dan kalau ada yang lain ya yang ingin share boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Tadi ada yang bertanya apakah ABD juga bisa. Nah, tergantung ya. Kalau misalnya gangguan pendengarannya severe to profound misalnya ya, tapi menggunakan ABD biasanya kan tidak optimal. Jadi kalaupun pakai FM system tidak begitu manfaat. Tapi kalau ringan, sedang gitu ya gangguan pendengarannya, lalu menggunakan alat bantu dengar, lalu misalnya untuk tadi ya menambah optimalisasi akses ke auditori, ditambah lagi dengan FM system, itu bermanfaat gitu ya. Jadi pertama harus pakai alat dulu sesuai kebutuhan, lalu kemudian ditambah remote microphone technology ya, atau teknologi
mikrofon jarak jauh ya, yang mengatasi gema, mengatasi kebisingan, dan mengatasi jarak, itu akan bermanfaat gitu kalau alat sudah sesuai kebutuhan, lalu kemudian menggunakan FM system. Lalu yang saya catat lagi nih ya dari yang recording yang saya tonton untuk topik itu, di sini yang berkesan juga adalah jadi ada audibility dan intelligibility, dan ini yang sering disalahpahami ya. Kan saya bilang waktu kemarin ya ada acara dengan Dr. Harim gitu ya, ada acara training, salah satunya pembicaranya Dr. Harim, terus kita juga bahas. Nah, saya bilang ya orang tua kadang tidak bisa membedakan antara audibility dan intelligibility gitu kan. Apa sih yang dimaksud audibility dan intelligibility? Yaitu misalnya ya yang tadi kita bahas severe to profound misalnya. Lalu misalnya kalau misalnya itu masalah finansial ya karena tidak ada dananya, saya sih saya maklumi ya. Tapi ada juga sebetulnya ya orang tua yang sebetulnya memiliki resources-nya, memiliki dananya untuk implan anaknya, tapi misalnya tidak diimplan, padahal anaknya severe to profound misalnya. Nah, karena alasan mereka misalnya anak saya bisa dengar kok gitu ya. Misalnya kalau ada yang bicara dia noleh kok gitu. Nah, padahal yang harus dibedakan adalah ada audibility, terdengar sih terdengar gitu ya. Tapi ada intelligibility. Nah, yang harus kita capai itu adalah intelligibility. Kalau audible tuh hanya dengar aja. Misalnya di belakangnya ada yang bicara, dia dengar, oh iya ada yang bicara gitu. Tapi apakah dia memahami atau bisa mendengar dengan jelas semua ucapan, itu istilahnya intelligibility. Dan di guru pun di sekolah seperti itu ya. Jadi misalnya anak-anak nih pakai CI aja gitu ya, tanpa FM atau tanpa mini mic atau apa gitu ya untuk remote microphone technology. Kata gurunya, dia dengar kok gitu ya, guru bicara gitu. Anak siswa ini dengar kok gitu ya menggunakan CI ini atau menggunakan alat bantu dengar kalau ringan sampai sedang. Tapi apakah intelligible yang didengar anak itu? Apakah 100% yang dikatakan guru itu betul-betul dia bisa dengar dengan jernih, bisa dia pahami, lalu bisa dia respon? Nah, itu yang sering menjadi ini ya, tidak dipahami gitu oleh guru. Nah, saya share ke Dr. Harim, orang tua banyak yang itu tidak bisa membedakan antara audible dan intelligible gitu kan. Kata Dr. Harim, Mbak Eka, jangankan orang tua, profesional aja, dokter THT aja banyak yang tidak tahu, tidak mengerti katanya. Jadi banyak nih rekan sejawat saya, dokter spesialis THT, bahkan dokter spesialis bedah THT katanya, merasa udah beda aja gitu, padahal udah severe to profound katanya. Nah, jadi padahal orang tuanya misalnya memiliki dananya gitu ya. Jadi karena mereka si dokter-dokter ini juga tidak tahu bedanya antara audible dan intelligible menurut Dr. Haris seperti itu ya. Jadi ini mudah-mudahan kita di sini bisa apa ya, tadi seperti Mbak Dina atau yang lainnya bilang kita bisa promote tentang FM system, remote microphone technology, bedanya audible dan intelligible dan seterusnya ya. Mudah-mudahan ya. Saya sih kalau misalnya tentang dana ya kita bisa maklum ya, maksudnya karena kemarin kita pernah hitung loh luar biasa pengeluaran orang tua yang anaknya menggunakan implan misalnya sampai betul-betul mendengar berbicara bahasanya sesuai usia tuh luar biasa besar gitu. Sementara kalau di negara maju memang udah ditangani pemerintah ya, di situ kita belum. Jadi kalau masalahnya adalah dana, saya sih itu sesuatu yang sudah di luar kontrol kita gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dananya ada gitu ya, tapi misalnya masih tidak memilih untuk memberikan akses yang optimal untuk anak, kasihan kita. Ya Bu Verna silahkan. Halo, tes. Baru ada suaranya. Ada ya? Oke, baik. Aku tadi udah ketinggalan banyak ya. Tadi cuma nonton videonya sedikit. Tadi tentang, itu tadi video yang udah ada ya? Ada di YouTube. Oh, ada di YouTube, bukan yang yang kemarin dari presentasi itu ya? Jadi kan kemarin itu Carol Flexer bilang, kalau kita bicara dengan anak, sebaiknya temponya seperti yang dilakukan oleh Mr. Rogers. Jadi saya tunjukkan barusan yang dimaksud Mr. Rogers itu yang itu gitu. Oke, baik. Aku agak-agak lupa kemarin, kayaknya aku udah nonton tapi agak lupa ya sebenarnya tentang apa. Kalau nggak salah sih tentang ini ya, tentang
mendengar itu nggak hanya sekedar tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga melatih otak kayak gitu ya, kurang lebih ya, hearing versus listening kayak gitu-gitu kan ya. Ya. Jadi ya benar, maksudku ya selama ini kan juga kita tuh pikirnya mendengar itu kan hanya sekedar suara gitu, sekedar menangkap suara kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya itulah kenapa harus diintervensi secepat mungkin, akses mendengar harus dibuka secepat mungkin karena ada otak nih harus kita latih untuk mendengar gitu. Telat dikit aja, waktu PR-nya panjang, PR-nya capek gitu. Shana saja aku udah termasuk yang merasakan tuh, capek gitu kan, padahal sudah berusaha sesuai on track banget, tapi tetap aja banyak yang miss, masih ada yang miss-nya dan kejar-kejarannya itu tuh luar biasa gitu. Karena kalau udah ngomongin soal listening, kalau sekedar melatih hearing sebenarnya itu tuh masih yang langkah pertama dan yang masih sebenarnya masih bisa bilang nggak sulit-sulit amat gitu loh gitu ya, kita melatih anak untuk hearing, untuk mendengar, untuk menggunakan untuk dia terbiasa mendengar. Tapi kalau udah ngomongin listening, udah ngomongin konsep mendengar, udah menggunakan kognisi, udah dia harus bukan hanya tahu bunyi, dan itu tuh yang waduh PR, sekarang aja masih PR masih. Dan itu tuh luar biasa sih sebenarnya. Itu sih aku ngerasanya kayak gitu. Makasih Bu Fena. Nanti kalau ada yang punya catatan-catatan ya ketika melihat recording boleh di-share ya, di-share lagi. Ini saya mau share yang saya catat, ternyata banyak juga ya, itu padat memang recordingnya tuh 1,5 jam dan 3 orang yang bicara, semuanya luar biasa. Jadi salah satunya the spiraling effects of hearing loss gitu ya. Terus kemudian tentang apa lagi ya? Nah ini saya suka ada istilah, kalau saya itu ada masa emas. Ini istilah saya sih yang saya ciptakan sendiri ya. Karena berdasar berbagai penelitian itu, jadi kalau misalnya menggunakan alat bantu dengar itu, kalau ringan sampai sedang ya, masa optimal mulai menggunakan alat bantu dengar adalah usia 3 sampai 6 bulan di antara usia itu. Nah, kemudian kalau misalnya menggunakan implan rumah siput, masa ideal, paling ideal untuk mulai pakai alat implan adalah usia 6 hingga 9 bulan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya di usia itu sudah mulai pakai, itu menurut penelitian perkembangan mendengar, berbicara, berbahasanya itu akan sesuai atau akan sama dengan peers-nya ya, teman-teman sebayanya gitu ya, yang tidak memiliki masalah pendengaran. Tapi setiap penundaan 6 bulan dari masa ideal itu, biasanya menurut berbagai penelitian itu, nanti skor bahasanya itu misalnya ya pada usia 3 tahun, akan ada bedanya tuh gitu. Misalnya bedanya tuh kurang lebih kemarin itu 7,5 poin kalau misalnya skor bahasa. Ini mungkin saya terlalu teknis, tapi biasanya akan ada penurunan gitu kemampuan bahasa semakin itu ditunda gitu. Makanya saya kan menggunakan itu ya, yang salah satunya nanti dokumennya dari Hearing First ya, kalau ada yang ingin tertarik tentang itu saya bisa share. Artinya kalau di bawah 1 tahun saya bilang masa emas gitu, karena itu masa ideal mulai menggunakan alat sesuai kebutuhan. Tapi kalau menurut Sharma itu kan ada juga ya, jangan sampai lewat 3,5 tahun. Nah itu saya katakan kalau di bawah 3,5 tahun itu masa perak gitu ya, antara 1 sampai 3,5 itu masa perak. Tapi kalau udah 3,5 sampai 7 tahun itu udah masa perunggu, itu lebih ini lagi gitu ya, nanti akan lebih telat lagi dan lebih terlihat lagi nanti bedanya kemampuan pendengaran bahasa ucapan dibanding anak lain sebayanya. Nah, kalau udah lewat 7 tahun itu apalagi gitu kan, lebih sulit lagi untuk kita stimulasi. Ada lagi yang ingin share catatan-catatannya ketika melihat recording? Ini karena belum ada lagi yang raise hand, mungkin saya undang lagi Bu Verna atau Mbak Dina, yang Bu Rizky juga yang sedang menyalakan kamera. Yang artinya available insya Allah. Mungkin ada yang diingat lagi atau yang ingin didiskusikan dari yang tadi kita share? Kalau belum ya udah saya share. Tapi ini ya, saya tolong stop nih kalau saya jadi terlalu banyak bicara nih ya. Ini saya membaca catatan aja sih, catatan itu kayak nonton recording. Dan nanti boleh di stop ya kalau ada yang ingin share lagi.
Salah satunya adalah, ini luar biasa ya, maka ini untuk mengingat bahwa orang tua itu nggak ada yang bisa menggantikan peran orang tua untuk menstimulasi pendengaran bahasa ucapan anaknya. Jadi menurut Carol Flexer, dia mengadaptasi penelitian dari 9 Truths About Parents Engagement oleh Wery 2014. Jadi kalau misalnya anak ya usia 0 sampai 18 tahun, ternyata waktu yang dihabiskan di sekolah hanya 13,36% yang dihabiskan di sekolah. Jadi tidak mungkin orang tua mengandalkan pihak sekolah gitu ya, atau terapis atau siapapun di luar sana untuk mengajarkan pendengaran bahasa dan ucapan anaknya dan juga hal-hal lainnya. Jadi nggak mungkin, karena sedikit sekali yang dihabiskan anak di sekolah dibanding yang dihabiskan di rumah yang 24 jam ya, per hari, 7 hari per minggu. Terus kemudian bahwa 90% knowledge seorang anak gitu ya, knowledge pengetahuan kita, jadi anak itu lebih ke dari incidental learning. Jadi bukan yang betul-betul diajarkan oleh sekolah gitu ya, atau diajarkan oleh orang tua secara langsung. Jadi 90% pengetahuan seorang anak, pengetahuan tentang dunia itu dari incidental learning. Tapi masalahnya anak kita pengguna teknologi pendengaran itu incidental learning-nya apa ya, belum tentu terjadi, karena kan untuk incidental learning itu perlu overhearing. Overhearing itu mendengar secara tidak sengaja gitu ya, nyomot-nyomot gitu dari sekelilingnya. Nah, overhearing itu unlikely atau hampir tidak terjadi pada anak pengguna teknologi pendengaran karena terhambat oleh tadi ya, jarak, lalu kemudian gema dan kebisingan. Sehingga itu yang 90% anak lain tanpa masalah pendengaran itu belajarnya sambil insidental gitu. Nah, anak kita harus betul-betul kita ajarkan yang 90%-nya itu secara sengaja. Makanya misalnya Hear and Say Center ya, misalnya salah satunya Natalie Comas, mentor saya yang dari Hear and Say Center dulunya kerjanya, mereka selalu merekomendasikan 10 buku per hari gitu. Share dengan anak gitu ya, berbagi buku bersama atau membaca buku bersama. 10 buku per hari untuk mengejar incidental learning yang 90% anak lain itu dapatkan dengan secara tidak sengaja. Anak kita betul-betul harus kita ajarkan secara sengaja yang 90%-nya ini. Gitu. Ya, ada lagi yang ingin share? Yang terkait maupun yang tidak terkait yang tadi kita bahas, boleh? Aku deh, Bu. Boleh. Aku mau ini nih yang tadi Ibu bilang secara tidak sengaja. Jadi aku sebenarnya nggak tahu ya apakah ini anak lain ada, tapi aku berbicara Shanas aja gitu ya, karena kan memang pengalamanku adalah Shanas kan. Jadi justru kalau aku merasa justru Shanas itu beberapa kali menangkap bahasa dari ketidaksengajaan gitu. Ya mungkin memang tidak bisa disamaratakan, mungkin ya mungkin saat itu kondisi rumah kita bukan berada di kondisi rumah yang hiruk pikuk misalnya gitu ya gitu. Terus juga yang paling sering terjadi tuh yang paling sering, jadi kayak dia nonton YouTube dan dia sudah bisa membedakan yang mana bahasa Inggris, yang mana bahasa Indonesia gitu. Jadi kan artinya dia bisa mengidentifikasi bahasa gitu ya, dia tahu gitu. Jadi dia pas dia nonton apa gitu yang dia suka, terus dia bilang tidak mau ini, tidak mau, dia bilang gitu kan gitu. Oh dia tahu dia nggak ngerti nih bahasa Inggris gitu, dan dia minta ganti bahasa. Bahkan sekarang beberapa kata bahasa Inggris itu tuh udah mulai, dia tuh kayak padahal tidak ada yang mengajarkan tapi nangkep sendiri gitu. Dan misal kayak waktu itu dia ngomong apa gitu ya yang kemudian dia bilang bahasa, terus kemudian pokoknya dia pakai dia mendengar kata bahasa Inggris dari YouTube gitu, terus dia ucapkan, kemudian saya maksudnya saya arahkan menjadi sebuah, supaya itu nggak cuma sekedar bunyi yang dia dengar. Oh iya, Shanas dengar ini, itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ini gitu. Jadi supaya dia tahu nih gitu. Lama-lama dia jadi kayak suka minta sendiri, ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia gitu. Jadi dia bisa membedakan gitu. Jadi kalau menurutku sebenarnya kalau akses mendengarnya baik, lalu kondusif juga keadaannya gitu, beberapa bisa ditangkap secara tidak sengaja gitu.
Bahkan ada yang lebih cepat nggak sengajanya gitu. Apalagi kata-kata yang sebenarnya tidak penting untuk diajarkan tapi bisa nempel gitu. Bahasa-bahasa slang gitu, bahasa-bahasa sehari-hari gitu kan. Tahu-tahu muncul aja kayak gitu-gitu. Nah kayak gitu sih, kalau ya memang nggak bisa disamaratakan ya, nggak mungkin, tergantung kondisi juga kayak gitu-gitu sih. Iya, Bu Restu silakan nih, kayaknya mau berbagi juga. Ya, halo, Assalamualaikum. Maaf tadi telat. Ya, biasa deh. Ya, jadi kalau yang tadi yang overhearing itu, saya juga ngerasain hal yang sama ya, Bu ya. Kalau Nadira itu mendapatkan bahasa ya dari overhearing itu. Cuman saya sih sebenarnya penasaran sebetulnya anak-anak yang menggunakan alat implan gitu, teknologi pendengaran overhearing itu sejak kapan sih gitu sebenarnya? Sejak kapan? Terus apakah itu bisa dilatih? Dilatih misalnya dengan dia sering dibawa ke tempat bising, apakah itu termasuk latihan overhearing atau seperti apa? Karena Nadira tuh sekarang udah banyak bahasa daerahnya gitu Mbak Ika, padahal saya nggak pernah pakai bahasa daerah di sini di dalam rumah gitu. Kayak bahasa daerah G, terus udah gitu ya pakai bahasa daerah Serang gitu lah ya Mbak Ika. Dari mana dapatnya? Padahal saya nggak pernah ngajarin di sekolah juga. Nadira tuh nggak pakai FM system gitu. Harusnya kan pakai ya. Emang idealnya pakai. Tapi saat ini belum pakai. Cuman ya saya rasa sih bahasa daerah itu pasti dapat dari teman-temannya sih gitu Mbak Ika. Wah ini keren ya, ini membuktikan betapa powerfulnya CI gitu ya untuk anak-anak kita ya. Jadi overhearing ternyata terjadi gitu, cuma kita memang nggak tahu ya apakah 90% gitu kan jumlahnya, kita belum tahu. Tapi itu tadi, dan Bu Verna betul juga bahwa mungkin tidak semua anak kondisinya sama ya, misalnya dengan ibu apa namanya, Ibu Restu atau Ibu Verna gitu, situasi di sekolahnya maupun di rumahnya. Nah, itu mungkin penelitian juga pasti itu hanya rata-rata ya, secara general gitu, tidak lihat kasus per kasus. Tapi betul bahwa saya juga tidak hanya tadi ya pengalaman Bu Restu, Bu Verna, saya juga sering mengalami ya, tiba-tiba misalnya orang tua cerita, oh dia tiba-tiba belajar kata apa yang saya nggak pernah ngajarin tuh gitu. Jadi kayaknya dia incidental learning, gurunya juga nggak ngajarin, itu incidental learning gitu. Tapi kita nggak pernah tahu misalnya apakah itu 90% atau berapa persen ya yang dia dapatkan dari incidental learning gitu. Jadi tapi sih saya poinnya adalah menurut saya yang Carol Flexer sampaikan yang 90% tadi adalah bahwa apa namanya pergunakan ininya ya, selalu pergunakan waktu untuk selalu mengajarkan konsep baru atau kata baru atau pengetahuan baru gitu. Jangan sia-siakan, intinya kan itu ya. Jadi tidak terlalu angkanya yang 90% atau tidaknya gitu, bukan itu yang the main message-nya gitu ya, pesan utamanya, tapi tadi betapa pentingnya kita selalu memperkenalkan hal baru kepada anak. Dokter Putri ada yang ingin di-share, silahkan. Malam Ya. Mungkin kalau yang saya kebetulan Sherin, anak saya pengguna CI-nya usia 3,5 tahun. Oh iya. Jadi terkait dengan overhearing, yang saya lakukan dulu dengan Sherin, waktu itu dia masih pakai teknologi CI yang paling awal ya, Sprint. Jadi itu nggak ada dual mikrofon, tidak ada mini mic ataupun tidak ada bantuan-bantuan FM system seperti itu. Cuman yang memang saya lakukan pada Sherin adalah melatih dia untuk nantinya akan terjadi overhearing itu pada dia. Jadi dengan sengaja saya melatih Sherin untuk punya kemampuan untuk mendengar dengan jarak, kemudian dalam kebisingan, berapa kata yang dia harus bisa tangkap dan dia harus bisa mengerti, itu saya kejar terus, dan tingkat kebisingan ataupun tingkat kesulitan yang harus dia atasi dengan teknologi implannya waktu itu hanya Sprint yang hanya single mikrofon dan hanya direksional seperti itu. Tapi saya hanya berpikir bahwa dia sudah mendapatkan teknologi CI. Jadi saya harus bagaimana cara saya memaksimalkan kemampuan dari CI dia itu agar bisa benar-benar menstimulus ke otak dia. Jadi
tidak hanya hear, tapi listening-nya dia juga harus bagus, sehingga nantinya dia akan benar-benar mengerti apa yang orang bicarakan. Dampak dari latihan yang saya lakukan pada Sherin itu benar-benar terasa sekali ketika dia di SD, itu dia masih pakai alat itu, bahkan ketika dia sudah mulai memasuki jenjang SMP pun dampak yang terjadi, dia begitu mudah mendapatkan overhearing itu, Bu. Jadi banyak sekali kata-kata yang dia bisa dapatkan dari teman-temannya, dan itu bisa terjadi 2-3 kata dalam beberapa kalimat itu dia bisa tangkap dengan sangat mudah. Karena mungkin cara saya melakukan pada Sherin adalah betul-betul saya ajarkan dengan sengaja. Saya men-set bahwa dia harus terlatih dalam kondisi yang jarak, kemudian kebisingan, kecepatan saya bicara dari yang pelan sampai yang begitu cepat, kemudian dari berbagai macam karakter suara, dari suara papanya yang dengan keadaan yang berjarak, kemudian bising, suara adiknya, suara saya, suara pengasuhnya. Jadi dia harus paham. Dengan sengaja saya mengajarkan hal itu, sehingga ketika dia kemudian melakukan upgrade kepada alat yang memberikan dia teknologi yaitu mini mic ini ya, menjadi sangat mudah sekali untuk dia kemudian menangkap semua, dan dia bisa benar-benar mendengar lagu bahasa Inggris itu lebih clear. Mungkin jatuhnya jadi terasanya jadi Bu kayak yang kok jadi begini ya, kayak gampang gitu ya, jadi gampang gitu ya, jadi kayaknya kayak terima bonus aja jatuhnya. Mungkin itu dengan sengaja agar overhearing itu terjadi, saya benar-benar melatih dia dengan sengaja dalam semua kondisi. Dengan for bubble talker-nya itu dia harus kuasai. Jadi itu yang akan membawa dia memasuki kondisi overhearing yang benar-benar seperti Bu Eka tadi sampaikan, dia akan banyak mendapatkan input bahasa yang saya sendiri kadang-kadang kok saya nggak pernah ya ngajarin bahasa kayak gitu, kok saya nggak pernah ngajarin yang kayak begitu. Jadi dia lebih mudah untuk menangkap ketika dia pun belajar harus bahasa Mandarin, bahasa Inggris, itu lebih mudah Bu buat dia untuk belajar. Persiapannya mungkin ke arah situ. Dokter mau tanya dong, ketika usia berapa mulai menggunakan mini mic itu? Penasaran saya. Mini mic dia gunakan ketika dia memasuki usia SMP, Bu. Oh, terus apa ininya boleh di-sharing ya? Menurut kan SMP udah besar ya, udah bisa merefleksikan apa yang dia dengar. Apa bedanya katanya menggunakan mini mic dan tidak? Lalu apa yang dia rasakan manfaatnya? Oke. Kalau yang dirasakan oleh Sherin, kebetulan memang ketika dia menggunakan mini mic, itu memang lebih jelas, lebih mudah, dan tidak terlalu berat buat dia untuk mendengar atau menyimak pelajaran dari gurunya. Karena kan itu belajar dari pagi sampai jam 4, dan itu banyak materi karena dia kebetulan sekolah di sekolah yang bilingual seperti itu, Bu. Jadi belum guru bahasa asingnya yang masuk dengan native speaker-nya seperti itu, jadi agak menyulitkan kalau dia harus tanpa mini mic untuk berkonsentrasi mendengar penjelasan dari gurunya. Hanya mungkin memang yang agak sedikit menyulitkan pada Sherin ketika dia menggunakan mini mic adalah suara teman-teman yang lain yang mungkin akan memanggil atau apa itu jadi terlalu kecil untuk dia dengar, karena dia jadi agak harus terlalu terfokus kepada gurunya. Itu aja yang mungkin ketika penggunaan mini mic-nya dia, kebetulan kami bisa melakukan pengaturan settingnya ya untuk berapa persen yang dia bisa dengar dari temannya dan berapa persen yang dia bisa dengar dari gurunya. Tapi memang berangkat usia, terkadang dia juga menyampaikan ke saya, ribet mah ngasih ininya lagi ke guru kayak gitu. Ya kalau nanti dia naruhnya bagus, cuman saya bilang ya terserah kamu aja. Kalau kamu memang merasa tidak kelelahan untuk menangkap suara guru atau penjelasan dari guru, ya kamu mungkin tidak perlu menggunakan mini mic. Tapi kalau kamu merasa, aduh ini kok kayaknya capek, karena dia kan pingin juga tidak terlalu konsum energi yang terlalu banyak gitu loh untuk mendengar penjelasan guru, jadi dia pakai mini mic. Tapi kelebihannya yang saya bisa lihat ketika dia menggunakan mini mic adalah dia bisa menggunakan itu karena dia pakai satu di sisi kanan. Jadi kadang-kadang dia kalau ketika dia mau mendengarkan, kebetulan dia lagi mengikuti ekstra capoeira, jadi kayak tarian begitu, Bu. Kalau lagunya atau musiknya itu dimulai dari sisi kiri dia, biasanya dia bantu dengan pemasangan mini mic-nya dia di sebelah kiri.
Sehingga ketukan lagu musik itu dimulai itu dia bisa ikuti. Jadi dia nggak kalah start dengan temannya lain. Tapi ya cukup membantu ketika dia melakukan hal itu. Satu, yang kedua, yang ketiga dia bisa kadang-kadang gunakan dengan mini mic itu untuk dia nonton TV, Bu. Iya. Diarahkan ke arah televisi, jadi dia bisa tangkap banyak percakapan dari mungkin ada sinetron atau apa yang dia memang mau ikuti. Dia bisa tangkap banyak kata-kata dari situ. Itu yang dia rasakan manfaat dari sama kepentingan itu. Dia pakainya bilateral, Bu, implannya atau satu? Oh, satu. Oke. Ya, memang berat di ongkosnya, Bu. memang tadi ya kalau yang bilateral itu suka ada yang milih kan, misalnya satunya saya pakai mini mic atau FM gitu ya, satunya tidak, ada yang bisa milih begitu ya. Kan ini satu tapi ternyata luar biasa hasilnya ya tadi ya, Jadi mini mic-nya dipasang di sisi yang dia tidak pakai implannya, Bu. Oh, gitu ya caranya ya. Saya baru ketika dia harus, karena implannya dia di sisi kanan, ketika musik itu dipasang atau tape recordernya itu dipasang di sisi kiri oleh kakak kelasnya, dia mencoba memasang mini mic-nya itu dijepit di sisi kiri bajunya, jadi intro musik itu lebih mudah untuk dia tangkap. Jadi dia nggak kalah ketukan. Biasanya ketukannya udah dimulai, dia mundur 2 ketukan dia baru dengar, karena dia kan dari sisi kanan. Itu yang iya. Untuk membantu. Yang saya tertarik tadi listening fatigue ya, itu sekarang sudah banyak juga penelitian tentang itu. Memang betul salah satu manfaat remote microphone technology itu adalah lebih easy gitu kan, mendengarnya tidak lagi tidak lagi sulit gitu ya. Karena kalau kita mah telinga tidak ada masalah gitu ya, langsung ciptaan Tuhan itu ya ringan-ringan aja ya kayaknya mendengar itu gitu. Tapi bagi mereka pengguna teknologi pendengaran itu harus usaha keras yang disengaja untuk menyimak gitu kan. Kalau mendengar mungkin biasa aja gitu kan. Tapi kalau betul-betul misalnya di sekolah ya, menyimak seseorang berbicara atau misalnya di dalam kendaraan karena banyak suara lalu lintas, dia harus usaha gitu ya. Jadi dengan adanya mikrofon teknologi jadi lebih ringan gitu ya, tidak ada listening fatigue. Apalagi di sekolah itu kan harus mencerna pelajaran, harus mengingat, harus menganalisa, harus apa gitu ya, kognitifnya sibuk. Nggak terlalu kelelahan lah, Bu. Pulang sekolah seperti itu tuh jadi dia nggak terlalu lelah banget, karena energi dia kan capek banget, maksudnya mendengar dengan kondisi yang ribut, meskipun jumlah temannya dalam satu kelas cuma mungkin 20 sampai 25, tapi kan dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat, berbulan-bulan itu cukup melelahkan. Sangat. Kadang-kadang kalau waktu dulu dia belum ini tuh tampak sekali ketika dia pulang sekolah itu udah fatigue banget, udah capek banget ya. Jadi kalau setelah itu kita ajak bicara apa tuh jadi agak kayak ada delay. Jadi saya suka bilang sama dia, karena udah lu lola banget lu kalau diajain ngomong. Orang bilang capek mah, udah bilang ya udah baru iya capek banget ya. Aduh, terima kasih banyak sharingnya. Ibu Restu tadi terjawab belum ya pertanyaannya? Saya lupa tadi, kayaknya ada pertanyaan ya, Ibu Restu. Terjawab belum, Bu? Tadi tuh kayaknya belum ya Mbak Eka ya, bener nggak sih? Jadi pertanyaannya apa? Bu Restu boleh diulangi ya? Tadi saya kayaknya ada yang lupa nih, ke-skip. Ya. Saya jadi inget-inget lagi, tadi tuh saya pertanyaannya, apakah overhearing tuh bisa dilatih gitu? Nah, dilatih, terus gimana cara melatihnya? Kalau misalnya benar bisa, overhearing itu bisa dilatih. Terus sebenarnya overhearing itu munculnya tuh sejak usia pendengaran berapa sih? Jadi saya penasaran aja. Ya. Jadi saya dulu kayaknya mentor saya pernah ya. Kalau overhearing sih sebetulnya sedini mungkin ya Bu ya, tidak ada exactly usia berapa, tapi sedini mungkin itu dilatih dan kita observasi gitu ya. Jadi misalnya gini ya, ini dulu saya dicontohkan oleh mentor saya. Misalnya kalau di rumah di settingnya ya, kira-kira apa yang menarik anak kita obrolkan gitu ya sama orang dewasa lain yang di rumah ya, misalnya neneknya atau siapa. Oma kita beli es krim yuk. Biasanya kan kalau wah itu kan ini ya sesuatu yang menarik tuh bagi anak. Kita sambil observasi itu kira-kira tadi ini enggak, misalnya dia sambil main gitu ya, main puzzle, terus tiba-tiba kita ngomongin hal yang kita udah tahu nih. Biasanya kalau tentang es krim dia sangat tertarik. Ini salah satu cara mengobservasi ya. Jadi Oma kita beli es krim yuk gitu. Wah biasanya kalau anak betul-betul sudah punya kemampuan overhearing dia akan aku mau juga dong gitu kan misalnya ya. Nah hal
hal-hal semacam itu Bu, tapi bisa dengan ini ya tadi ya, misalnya tambahin noise ya. Jadi ketika misalnya kita ngobrol biasa, kita coba misalnya tambahkan noise. Misalnya kita sambil nyetel radio, terus kita misalnya ajak ngobrol masih nyambung nggak? Itu salah satu cara melatih Ibu ya yang pernah saya pelajari gitu. Ya bisa mungkin dari yang lain juga ada tips-tips lain, silahkan. Udah terjawab Ibu? Ya, Dokter Putri silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Boleh. Cuma sharing untuk menambahkan Ya, aja, Bu. boleh. Mungkin kalau saya dulu melakukannya dengan sharing ataupun pada anak-anak yang saya lagi handle, biasanya kalau dia sudah mulai memasuki 2 menuju ke 3 item auditory memory, itu saya mulai memasukkan kondisi ketika dia sudah mulai mendapatkan kesiapan mengenali benda-benda yang sudah familiar buat dia, seperti tadi Bu Eka bilang, es krim atau benda-benda yang menarik buat dia. Kalau dia sudah mampu select sampai ke 3 memori, benda-benda yang memang dia sudah kuasai, itu biasanya saya langsung naik untuk memasuki ke persiapan dia menuju ke overhearing. Jadi saya dengan sengaja melakukan dengan musik, kemudian dengan kebisingan, mulai saya berbicara dengan lebih cepat, kemudian mulai saya berbicara dengan berjarak lebih cepat, dan dengan kebisingan itu saya latih terus secara maraton, minta pada orang tua untuk melakukan hal itu agar si anak siap untuk mengikuti ketika nanti dia, oh ini orang ngomongnya begini, oh ini orang ngomongnya begini, dengan suara yang tidak terlalu jelas karena kita bicara dengan kecepatan dan memberi dengan sengaja memberi kebisingan, dengan sengaja memberi jarak kepada si anak untuk dia mulai belajar untuk mengenali hal-hal familiar yang tadinya dia dengar dengan suara yang begitu jelas, lebih dekat, dengan suara kondisi tenang. Itu dengan sengaja biasanya saya persiapkan setelah dia memasuki mulai 2 menuju ke 3 auditory memory. Oke, good ini ya, good input ya. Bu Restu sudah terjawab? Sudah, Mbak Eka, sudah. Oke. Sudah. Lalu Mbak Dina, ada yang ingin disampaikan Mbak Dina? Sebelum kita akhiri nih, karena sudah ternyata udah lewat dari 20.30 ya. Enggak, Bu, cukup. Ibu Verna? Aku nggak ada deh, aku dengar aja dulu. Oke, karena ini sudah 20.35, kita akhiri dulu. Besok kita akan beralih ke topik yang lain ya, yang kemarin saya ada tulis sedikit di Instagram, yaitu ada namanya itu siapa sih, saya lupa. Oh, Karen McIver Lux ya. Jadi beliau itu adalah pengguna implan rumah siput, kemudian dia certified audiologist, certified auditor verbal therapist, dan dia itu ya penulis buku dan macam-macam ya. Jadi besok topiknya itu menjadikan rutinitas sehari-hari itu menjadi apa ya, menjadi language rich gitu ya, LSL atau listening and spoken language rich life gitu. Jadi karena 9,5 jam itu anak melakukan rutinitas ya, mulai dari mandi, berpakaian, menyusu, dan seterusnya. Jadi kalau itu tidak digunakan untuk mengajarkan pendengaran bahasa ucapan anak, sangat sayang sekali gitu ya. Jadi sampai jumpa besok insya Allah 20.30 dan kita tonton recordingnya ya bagi yang mengikuti simposium kemarin ya. Terima kasih Dokter Putri, Bu Verna, Bu Rizky, tadi Mbak Dina, terus kemudian Mbak Ria, Mbak Gali, dan yang lain yang sudah hadir. Insya Allah kita bertemu lagi besok malam. Selamat malam. Selamat malam.